Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan lihat kura-kura saya yang lebih dari setahun ini saya pelihara gitu ya. Nah, ini ketika masih kecil dia ukurannya hanya 3-4 cm gitu ya. Panjang dari sini ke belakang gitu ya. Total kesininya lebih pendek lah. Sekarang nih setahun ini udah segini nih, sekitar 13 sentian ini dari sini ke sini gitu ya. Nah, ketika kecil ya diurusnya ya airnya harus bersih gitu ya. Jadi airnya itu saya pakai air pump, kemudian pumpnya di sini kaporitnya sangat rendah, bahkan kayak tidak ada kaporitnya gitu ya. Kemudian semalaman diendapkan, besoknya baru dipakai buat air kura-kura kecil itu. Nah gitu terus sampai ukuran mungkin setengahnya dari sini ya, 7 cm 8 cm gitu. Terus begitu harus air bersih. Nah ketika sudah di atas 7 cm ininya panjang batoknya ke sini ya, saya sudah berani pakai air pump langsung gitu ya. Jadi ini wadah langsung di simpan di bawah keran gitu ya, langsung isi saja gitu ya. Nah bahkan sekarang kalau udah gede kayak gini, kan di rumah ada bayi, kemudian kadang bayinya dimandikan gitu ya. Nah airnya itu saya tampung di sini, ngendap di sini. Nah airnya buat ganti air dia tiap hari nih. Sekarang ini udah gede, jadi kalau udah gede nih lebih tahan terhadap air yang tidak begitu bersih gitu ya. Sisa mandi pun dia masih kuat gitu ya. Nah bahkan ini kalau 2 hari tidak diganti nih masih kuat gitu ya kalau udah gede. Tapi kalau ketika kecil harus tiap hari itu diganti gitu ya airnya. Kemudian ketika masih kecil harus dijemur juga gitu ya. Karena beberapa kasus kalau kura-kura kecil tidak dijemur ya dia mungkin belekan ya. Kemudian jamuran dan lain-lain. Kalau udah gede ini lebih tahan gitu ya. Seperti itu. Kemudian untuk saat ini makannya ya ada pur ikan, saya kasih pur ikan seperti ini gitu ya. Nah ketika kecil ada khusus pur kura-kura gitu ya. Nah pur kura-kura ditambah cacing kecil mungkin ukuran 1 mili gitu ya, kasih ke dia. Kenapa dikasih cacing gitu ya, karena ya untuk tambahan protein hewani. Dan itu ternyata saya perhatikan bagus perkembangannya gitu ya, kelincahan dan lain-lain gitu ya setelah dikasih protein hewani, terutama cacing. Nah kalau udah besar gini, ada cacing besar, cacing kecil, ada kecoa, kadang ini bekicot kayak gini, saya bongkar, saya kasih ke situ gitu ya, mau dia. Jadi kalau udah besar gini bebas, airnya juga bebas, tahan gitu ya, dia kuat, makannya juga bebas ya. Paling sekarang ini ya dalam wadah berapa ini, wadah 22 panjangnya ya, kali 18, 22 kali 18. Ketika kecil ini wadahnya mungkin berapa ya, 10 kali 5, 10 kali 6 kali ya, segini ketika kecil. Nah sekarang wadahnya sudah besar. Nah kemudian sekarang ini harian ya ganti air ya, kita ada sikat gigi, bersihin dulu gitu ya. Nah seperti ini. Kemudian batoknya juga digosok-gosok, karena ini kalau tidak digosok ini banyak sekali kotoran di sini. Kotor banget nih gitu ya, gitu aja. Kemudian airnya tinggal buang gitu ya, saya biasa buang buat siram bunga gitu, supaya airnya tidak mubazir gitu ya. Nah ini ada bunga-bunga ada cabai, gitu. Jadi nggak ada
istilah air mubazir gitu ya. Ada sawo, ada serai, nah gitu ya. Ini tampak bersih nih, mengkilap gara-gara digosok gitu ya. Kemudian di bawah ini saya kasih batu karena sebelumnya tidak dikasih batu. Itu ternyata di bagian perut dia banyak yang nempel gitu ya, kayak di punggungnya ini nempel-nempel gitu ya. Dan saya anggap ya itu tidak bagus gitu ya bagi kesehatannya. Nah setelah dikasih batu, si perutnya itu jadi bersih gitu ya. Si perut bagian ininya, nih perut ini ya lebih bersih. Ketika belum dikasih batu ini banyak sekali kayak lendir-lendir nempel di sini gitu ya. Setelah dikasih batu dia langsung bersih lah. Paling kita tinggal gosok punggungnya saja gitu ya. Gitu ya, kasih kerikil. Nah ini kayaknya sudah perlu ganti wadah ini. Mungkin nanti wadahnya ukuran 20 kali berapa ya, kali 20 minimal gitu ya, udah bisa naik kayak gitu ya. Awalnya sebesar batu-batu itu, dia ukuran tubuhnya itu sebesar batu itu, sekarang sudah 13 cm ini. Nah setelah air yang kotor dibuang, kemudian tinggal isi ulang airnya pakai air ini. Nah gitu ya, udah selesai. Kemudian kasihlah dia ini kan gitu ya, tutup. Nah saya sengaja tutup ini karena takut dia keluar. Nah tutupnya dikasih bolongan gitu ya, jangan lupa, supaya ada untuk bernapas gitu ya. Hasilnya seperti inilah gitu ya. Nah kadang saya nyari cacingnya dari pinggiran selokan gitu ya, di depan rumah. Nah ini seperti pinggiran selokan seperti ini. Ini adalah sumber cacing gitu ya buat kura-kura saya gitu ya. Jadi ada yang begini nih, agak lembab tanah di atas, kemudian di bawahnya selokan. Ini tinggal dicungkil aja. Nah biasanya di sela-sela inilah banyak cacing gitu ya. Nah ini belum nemu nih, biasanya melimpah. Nah ini kayak gini ya. Mana dia? Oh ada beberapa nih. Nah ya. Ini sangat suka banget dia. Coba kita ambil ya. Harusnya pakai ini nih. Nih cacing ini tinggal kita kasih, pasti suka banget dia. Kayak gitu ya. Jadi ya itulah sumber protein hewani di sekitar kita gitu ya. Jadi tidak perlu belinya hanya pur saja, seperti itu ya. Semakin sering dikasih cacing, kecoa gitu ya, atau bekicot, maka proteinnya akan semakin tercukupi dan perkembangannya akan semakin cepat gitu ya. Kalau mengandalkan pur saja, ini pur ikan aja, ini akan lama perkembangannya gitu ya. Kalau saya sih cari protein itu ya yang ada di sekitar kita saja gitu ya. Mungkin itu terkait kura-kura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.